Gua rasa gua setuju sama pemikiran Rocky Gerung ya. Karena menurut gua Rocky Gerung itu adalah perwakilan masyarakat yang nggak paham bagaimana caranya mengkritik pemerintah. Jadi gue ikutin dari awal. Pertama kali Rocky Gerung tampil di ELC gue ikutin, dan pada saat dia mengucapkan kalimat kitab suci fiksi pun gue itu emang nonton. Karena kalau dipahami gitu, gue muslim ya, gue muslim. Kalau kita mau dipahami kitab suci itu fiksi terus menjurus kepada penghinaan agama, kalau menurut pengamatan gua, alumni 212 itu udah pasti memenuhi Monas tuh buat ngelaporin Rocky Gerung. Tapi karena emang yang diucapkan itu kitab suci gitu, nggak disebutin secara spesifik. Dia nyebutin Al-Quran atau Injil, Zabur, dan segala macam. Jadi ini emang sebenarnya kalau menurut pandangan gue gitu terhadap pemerintah ini adalah emang ada kesentimentilan terhadap Rocky Gerung karena terlalu pedas ya mengkritik pemerintah. Gue setuju sama pemikiran Rocky Gerung karena dia mengkritik pemerintah itu, kalau gue lihat itu dia dengan kejujuran gitu. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Ya karena menurut gua Rocky Gerung itu adalah sekali lagi perwakilan dari kritik-kritik masyarakat yang tidak sampai kepada pemerintah. Jadi sebenarnya pada saat Rocky Gerung mengatakan kitab suci itu fiksi, di situ kan banyak sebenarnya orang-orang yang beragama Islam. Kenapa nggak didebat? Kenapa argumennya nggak dipatahin gitu kan? Dia mendebat setelah itu udah selesai. Itu kan udah lama banget. Gue ingat banget itu judulnya waktu itu Prabowo Jokowi berbalas pantun. Itu di situ ada Pak Dijon, terus Akbar Faisal, terus Ibu Ria juga ada di situ. Gue ikutin dari acara TLC pertama itu gue ikutin. Sebenarnya kalau emang Rocky Gerung menghina agama, itu yang ngelaporin dia ya dari kalangan ormas agama gitu kan, atau dari pemuka-pemuka agama. Itu kan logikanya kan seperti itu gitu. Ya ini nggak ada yang lapor, emang karena tidak ada yang tersinggung, karena yang diucapkan itu ya bukan spesifik kitabnya gitu kan, dia hanya mengucapkan kitab fiksi gitu. Kalau fiksi itu apa sih? Ya kan, orang kan masing-masing ya. Mungkin kalau orang kayak gua nih, orang nggak paham gitu kan, fiksi itu apa sih? Kalau menurut gua, fiksi itu adalah, karena gua Islam ya, fiksi itu adalah semacam kegoiban, goib. Karena orang Islam itu harus percaya goib. Rocky Gerung bilang fiksi itu baik. Ya memang baik. Gua juga bisa bilang fiksi itu baik. Di dalam ini gue bicara tentang ajaran gue aja ya, sebagai seorang muslim. Fiksi itu baik. Itu seperti kita dituntun untuk menuju ke surga. Nah, surga itu sifatnya gaib gitu. Karena kita sebagai muslim harus percaya kepada yang gaib-gaib. Jadi surga itu adalah gaib. Kalau menurut gua gaib itu adalah fiksi. Untuk menuju ke surga itu minimal kita harus berbuat baik di dunia itu. Jadi kita harus berbuat amal kebaikan di dunia ini untuk menuju surga. Nah, itu adalah sisi baik fiksi sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut gua fiksi itu adalah sifatnya gaib. Begitu pun neraka gitu. Neraka itu fiksi. Kenapa dia disebut baik? Fiksi itu baik karena untuk tidak sampai kepada neraka kita jangan berbuat dosa gitu. Itu baik.
berbuat kesalahan gitu kan. Jadi gue setuju aja sama apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Terus ada juga kan kemarin waktu ILC kemarin malam, dia merasa tersinggung sebagai umat muslim gitu. Ya emang dia doang yang umat muslim gitu kan. Ini negara Indonesia ini adalah mayoritas muslim gitu. Kalau emang Rocky Gerung menghina kitab Al-Quran fiksi atau malah fiktif, itu alumni 212 udah ngegerubuk tuh, ya kan? Itu kan logikanya seperti itu aja gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut pemikiran logika gue, emang ada kesentimentalan dari rejim aja gitu terhadap Rocky Gerung gitu. Karena kalau gue lihat Rocky Gerung itu jujur, mengkritik pemerintah itu jujur gitu. Dia gak disuruh siapa-siapa, dia mewakili perasaan rakyat yang gak bisa mengkritik pemerintah secara tajam. Udah. Nah itu soalnya sebenarnya kalau menurut analisa gue ya. Orang kan beda berpendapat ya, ini kan pendapat gue gitu. Terus gue juga lihat tuh di YouTube, ya kan, karena gue juga punya channel YouTube. Gue lihat di sosmed gue lihat katanya Rocky Gerung. Mungkinkah Rocky Gerung, jadi ini udah beda konteks. Bisa nggak Rocky Gerung jadi mualaf? Bisa. Kalau kita mau melihat sejarah, bisa. Jadi dulu waktu siapa tuh yang pakar fisika dari Prancis itu Maurel Brusly yang meneliti Fir'aun, itu orang muda yang sangat cerdas ya. Jadi orang biasanya kalau semakin cerdas, semakin otaknya semakin terbuka, semakin jujur, dia akan menemukan kedamaian di dalam ajaran agama Islam. Jadi peneliti Fir'aun itu yang dari Prancis tuh, ya kan? Dia nyari jawaban bagaimana mayat Fir'aun itu tetap utuh. Dia ateis, sebelum dia masuk Islam dia ateis. Jadi dia pakar fisika itu, Maurel Brusly itu, bagaimana mungkin gitu kan jasad ribuan tahun di dalam laut itu utuh. Akhirnya dia cari rumusan. Terus kalau nggak salah di Timur Tengah dia ditunjukkan ayat daripada Al-Quran itu sendiri. Dia takjub. Dia takjub bagaimana mungkin gitu kan 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjabarkan tentang jasad Fir'aun itu. Akhirnya si Bruce Lee itu yang ateis itu dia masuk Islam gitu. Ya emang sebenarnya wasilahnya adalah jasad Fir'aun. Cuman kalau hidayah itu kita kembali kepada Sang Maha Kuasa gitu. Itu kan contoh kecil gitu ya. Ada nggak sejarah yang bisa Rocky Gerung untuk menjadi seorang mu'alaf? Banyak. Sahabat Rasulullah itu, Sayyidina Umar itu tadinya paling membenci pada Rasulullah, Sayyidina Umar itu. Jadi 4 sahabat termulia adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah salah satunya itu Sayyidina Umar itu adalah salah satu sahabat yang ingin sekali membunuh Rasulullah gitu. Dia benci sama ajaran Rasulullah, Sayyidina Umar. Tapi pada akhirnya dia adalah menjadi seorang, kalau sekarang disebut mu'alaf gitu. Malah bisa dikatakan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar, disitulah masa-masa kejayaan Islam itu pada saat Khalifah Sayyidina Umar itu. Jadi ya kita doakan saja untuk yang baik ya buat Bung Rocky Gerung. Karena gue jujur aja nih, gue gara-gara dia otak gue tuh jadi mikir terus gitu. Yang penting dia sehat gitu aja. Ya jangan terpancing lah sama omongan-omongan yang dari Regi gitu kan. Itu kemarin malam tuh waktu edisi ILC pas Karyoni 212 tuh ada kan ibu-ibu itu yang dari partai apa itu yang bilang katanya Rocky Gerung itu mengatakan kitab
Al-Quran itu fiksi. Itu kan udah penggiringan opini agar supaya kita benci terhadap Rocky Gerung ini. Padahal faktanya yang dikatakan itu adalah kitab suci, bukan kitab Al-Quran. Jadi sebagai kita yang punya penilaian yang gak usah terpancing. Karena bagi gua sekali lagi Rocky Gerung itu adalah perwakilan daripada apa yang ingin disampaikan rakyat terhadap pemerintah. Jadi perwakilan kritik rakyat gitu, Rocky Gerung. Jadi nggak usah terpancing gitu kan. Udahlah, ini hanya sebatas pemikiran gua, analisa gua. Ya kita berbeda pendapat wajar gitu. Semua orang masing-masing punya pendapat, dan inilah pendapat gua gitu. Gua hanya mengatakan pendapat gua saja. Ini lu setuju atau nggak setuju terserah, itu masih hak lu. Ini kan pendapat gua gitu, karena gua suka aja sama pemikiran Rocky Gerung, itu masuk ke logika gua gitu. Udah, semoga aja Bung Rocky selalu sehat, itu doa dari gua. Udah.